hadir dalam hidup kita dan berlalu tanpa nuansa ibadah. Kukituna mumpung masih di awal-awal, mari bangun semangat, ada tekad kuat, urang manfaatkan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terbaik buat kita. Anggap wae ieu Ramadan ngarupikeun Ramadan terakhir ka urang sadaya. Semohon, karena kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih diberi izin oleh Allah untuk menikmati jamuan Ramadan. Makanya yuk urang isi waktu demi waktu, detik demi detik, jangan biarkan kadah ayat muatan ibadah. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sana kulluha Ramadan. Kalau saja kalian tahu keutamaan bulan Ramadan, la tamannau an takuna sana kulluha Ramadan. Boleh jadi kalian akan berharap seluruh bulan-bulan dalam setahun menjadi bulan Ramadan. Kaifa yakunu jalika ya Rasulullah? Kenapa begitu ya Rasul? Li'annal hasanati fihi mujtami'an. Lantaran di bulan Ramadan berkumpul berbagai keutamaan, berkumpul berbagai kebaikan. Sadayana ayat di bulan rezeki pangseur-seurna rezeki teh di bulan Ramadan. Nu dagang aya wae nu meuli. Laras henteu? Mau balik teu eureun udar-idar ti subuh kene. Tahun kamari mah nangpurep teu meunang ka mana-mana. Sekalipun ada jadwal di cancel setahun depan. Ayeuna mah mulai bergairah. Karaos ka abdi mah. Sampai di mana gitu? Senyum ibu ke suami akan mendapat ridho Allah. Senyumnya kita terhadap tetangga akan mendapat ridho Allah. Ramadan mah luar biasa. At-ta'ata maqbulah. Segala ketaatan akan dikabul Allah. Bukan berarti di luar Ramadan ketaatan orang tadi, tapi Ramadan mah segala nage berpeluang besar dikabul. Jadi banyak ibadah. Semua daripada nak goler perem. Ustaz, pan perem nak usaha teh ibadah. Semua ngan entong ibadah subuh dugikeun maghrib. Eta mah lain ibadah kebelut. Leres. Ini hamba-hamba Allah yang terpilih. Kita adalah hamba-hamba Allah yang punya iman. Tanpa iman sesah bergerak ke majelis taklim. Lebih baik nago hareupeun TV lalajo sinetron. Termasuk Ikatan Cinta. Apa? Ayeuna ibu-ibu teh seueur komen Ikatan Cinta. Piraku cinta diikat-ikat. Dari abdi mata lalajo mengintip seetik. Itu pun kalau ada waktu.
Tapi alhamdulillah waktu nasab ayawa. Ya, ibu-ibu, jantan kita anggap ini adalah Ramadan terakhir. Semangat, isi dari waktu ke waktu syarat dengan taat kepada Allah. Karena ketaatan akan dikabul. Yang kedua ini saya mengajak ya, jangan lupa Ramadan ada awatan mustajabah, doa-doa diijabah. Ya, mumpung orang sempat kene ngadoa, berdoalah sebanyak-banyaknya. Hoyong naon Bapak Ibu teh hoyong naon ayeuna. Jangan berdoa tak kala ruh kita sudah ditenggorokan. Rabbi laula akhirtani ila ajalin qarib. Tuhan, jangan Engkau cabut nyawaku saat ini. Aku belum siap mati Tuhan. Minta ditambah umurnya. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Aku janji akan banyak sedekah dan beramal soleh. Ia doa teh keluar dari mulut-mulut orang yang tidak pernah mau taat ketika hidup. Di waktu sakaratul maut, malaikat sudah ditampakkan Allah di hadapannya. Baru eta jelema ngejerit doa model gitu. Doa seperti ini tidak ada manfaat karena ruhna tos ditenggorokan, malam yugorgir tos ditenggorokan, sehingga Allah hanya menjawab wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau ajal sudah datang, maka kematian tidak bisa ditunda-tunda. Percuma. Maka nak mumpung Ramadan ada awatan mustajabah, doa-doa yang dipanjatkan hamba-hamba Allah di bulan Ramadan diijabah. Seueur ngado daripada ngalang. Banyak istighfar, bil lisan, bil qalbi, bil amal. Eta istighfar teh tilu carana. Bil lisan astagfirullahalazim, make hate hampura ya Allah atas dosa-dosa simkuri. Bari kitu ibu, jangan tong dinyanyikan. Pan aya laguna ni istighfar dinyanyikan. Astagfirullah jreng jreng rabbana ya jreng jreng eta mah nyanyi. Oh engkau minta ampun bari jangan gendreng jeung cengar cenir. Jeung arti eta nyanyi teh. Istighfar memakai hati, lirih, banyak minta ampun, banyak berdoa. Niscaya Ramadan mah az-zunuba maghfurah, dosa-dosamu akan diampuni Allah. Makanya bersih seperti bayi yang baru dilahir. Mumpung dinten kahiji kene kade da waktu mah bergerak cepat, hiji dua seminggu 2 minggu ya we cantan tuh tahun hari panggil deui urang karena usia kita tidak ada yang tahu. Duka ibu bapak Cipayun kuring Cipengker, duka sim kuring Cipengker ibu bapak Cipayun. Mudah-mudahan Ustaz Cipengker lantaran Ustaz masa berurusan ngurus umat, Pak RW
ngurus RW. Abdi Babuder ider ke Majalengka, ke Subang, ke Garut, gitu udah ider abdi mah milik umat se-Jawa Barat. Singgridok lanjut ke lebih dari itu, ibu bapak harus tahu al-jannatu mustaqatul lahu, surga di akhirat sangat rindu kehadiran hamba-hamba Allah yang berpuasa. Ya urang teh nu saum teh dirindukan surga. Lain orang nu rindu surga, tapi surga nu rindu asal saumna berkualitas. Semohon. Hati-hati ya. Ceramah Ramadan mata berengusru. Dakwah cai. Tidak mau disuruhkan. Di amet. Tadi pada subuh satu tempat, sekarang di Baitur Rahman. Nanti pada zuhur dengan seluruh karyawan Bio Farma. Pada asar derdei, pada isya taraweh deui. Rasa Ramadan terasa full order. Lanjutkan. Nah, sekarang ibu, bapak, ikhwati iman, saya ingin melalui pendekatan materi ini ziarah kubur antara sunnah dan bid'ah. Ini penekanannya. Mengapa ini saya ingin angkat? Karena Ramadan tahun ini saya melihat kendaraan seminggu sebelum Ramadan di Bandung Raya terpenuh. Di terusan Buah Batu 5 jalur nu bade ka tol teh. Saya lihat letter mobilnya BM dari luar kota semua. Mau kemana mereka? Ternyata mau nadran. Apa bu? Nadran. Nyekar. Mau menziarahi kubur kerabat dan orang tua. Yang jadi pertanyaan, apakah disunahkan ziarah kubur seminggu sebelum Ramadan? Jawabannya tidak. Apakah disunahkan selepas Ramadan di saat Idul Fitri ziarah kubur? Tidak. Ini dilakukan oleh sebagian umat Islam di Indonesia lebih sebagai kebiasaan, tradisi dan budaya. Jadi tos biasa. Kunaon ziarah kubur kedah ngadaguan arek Ramadan? Secara psikologis muncul kerinduan antara orang yang hidup dengan yang sudah wafat. Biasanya Ramadan ayah si emak geus mau ingat ke si emak, arek balik ke Ciamis, arek balik ke Ciawi, baliklah ke Cianjur. Semohon. Apakah salah? Tidak salah. Tapi yang salah kunaon rindu nate kudu ngadaguan Ramadan. Lamun arep ziarah kubur mah kapan saja. Mendoakan orang yang sudah meninggal dunia tidak harus hadir ke makamnya. Semohon. Tapi kulantaran kangen tentunya pulang kampung. Dan ini tidak bisa dihalangi. Ditambah lagi ada keputusan
cek si manehna beda, pulang kampung jeung mudik beda, cek manehna bisa cek manehna mah pulang kampung jeung mudik beda. Kalau pulang kampung, orang Bandung yang kerja di Jakarta, rumahnya di Bandung, pulang kampung. Kalau mudik, orang Bandung mukim di Jakarta, ketika lebaran pulang itu mudik, cek manehna. Tapi lama amat beliau, udah amat eta ke. Bisa karena gampang ngurus RW ini. Pak Bambang Industri ngurus RW. Komo iya mah ribuan RW diurus. Lanjut. Hirup kene. Nah, pengawasan mustami di masker sadaya teh. Hariwa. Susah ngabedakeun mana nu beunta mana nu kere. Komo lamun maskerna geus jeuhut ieu tidak narik saketik nyumput di balik masker. Allah masker ge kere komo geus nyarare. Sampai di mana tadi teh? Bapak Ibu, punten ya. Dalam satu keterangan riwayat Imam Muslim, Rasul bersabda, kuntu, bukan kunti, kuntu. Tuh nate domir anak. Kuntu. Dahulu kalian nahaitukum bijiyaratil kubur. Dulu kalian aku larang ziarah kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu di awal perkembangan Islam melarang umat Islam untuk ziarah kubur. Mengapa? Karena masih terpengaruh oleh adat budaya jahiliyah. Orang jahiliyah itu kalau ke makam sok punta pentak kalau mau. Aina aya teu? Orang jahiliyah kalau datang ke makam suka meluk kuburan bari ceuri. Aina aya teu? Zaman jahiliyah kalau datang ke makam menjerit histeris niyaha. Aina aya ya kene. Jadi jahiliyah teh sampai kapanpun masih berlangsung. Kalau cara ngaji mah ibu teu kenging kigituan ke makam teh. Kudu ngarti tujuanana. Samohon. Naon-naon? Kami larang, kata Nabi, setelah umat Islam akidahnya semakin kuat, ilmunya bertambah, apa juruha, sekarang silakan ziarah kubur, silakan ziarah kubur, sunnah hukumna. Tapi jangan diagendakan setiap Jumat ziarah kubur, Jumat ente kudu kitu. Komo lamun makam indung Bapak di lembur tebih teuing, nanti saja kalau pulang kampung. Seperti saya, ibu saya sudah tidak ada. Kalau saya pulang ke Bogor, maka saya ziarah ke makam indung. Kenapa itu saya lakukan? Nabi pernah mengatakan begini, kalau ada orang ditakdirkan ke Mekah, tidak ke Madinah, eta
Jadi ibu, bapak kalau ditakdirkan ke Mekah harus ke Madinah. Untuk apa? Menghargai, mensyukuri perjuangan para sahabat, berterima kasih kepada Rasul dan sahabat. Tanpa perjuangan pengorbanan mereka, kita tidak akan pernah merasakan lezatnya Islam. Da urang mah untuk milu perang ngan menang hasilnya. Terus cak Nabi, lamun orang Islam dari belahan bumi manapun ke Mekah ke Madinah sombong. Begitupun kalau kita pulang kampung ada makam orang tua tidak diziarahi, eta budak teu ngahargaan indung bapana alias sombong. Mohon sholat dalam perjalanan. Ibu tinggal di Riung Bandung, jalan-jalan ke Pangandaran, mulai sampai Garut. Garut sudah sampai Garut, Cibiuk. Tahu Cibiuk? Sebelum Limbangan, Cibiuk itu rumah makan Cibiuk. Sambal. Sudah boleh dikosor. Kenapa? Haja sadaqallahu alaikum. Mengkosor solat bagi yang safar adalah bentuk sedekah Allah kepada kita. Faqbalu sadaqatahu, ambillah sedekah Allah itu. Kalau ada yang jalan-jalan ke Pangandaran, cecep salat 4 rakaat wae, eta jelema sombong. Sarua jeung teu ngahargaan sedekah Allah. Contoh ieu mah contoh ieu. Pak RW niat hayang sedekah ka Ustaz Tengku geus meuli martabak. Contoh ieu mah contoh ya. Sugan we nya. Catat Pak RW. Pak RW niat meuli martabak ke Ustaz Tengku. Contoh ya mah contoh. Sugan we nya. Sampai di mana gitu? Pak RW meuli martabak mas menang ngantri menang capek. Ku abdi dijawab punten Pak RW, abdi nuju teu tuang martabak. Cing kumaha perasaan Pak RW. Begitupun Allah, kalau Allah sudah memberikan sedekah kosor salat, ambil, entong diintervensi oleh logika dan perasaan. Asal salat 2 rakaat mah itu teu make ilmu. Ayat dalilna Ustaz, lihat surat An-Nisa surat keempat ayat 101. Wa ijadarabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taksuru minas salat. Tuh dalilna. Apabila kalian melakukan sebuah perjalanan, tidak ada dosa kalian mengqosor salat-salat kalian. Bahkan dalam hadis tidak cuma mengqosor atau meringkas, menjamaknya. Maghrib sareng isya, Johor sareng asar. Nu 4 jadi 2, nu 3 tetap 3. Jangan bikin dalil sorangan 3 hiji setengah. Hari salat hiji setengah rakaat kumaha praktekna? Goyang itik. Bu, lanjut Bu. Karena itu saya ingin tegaskan kepada Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Kalau pulang kampung ada makam orang tua, ziarahi. Tujuannya apa Ibu? Ziarah kubur teh. Ini yang penting nih. Ini yang penting nih. Pertama, tujuan ziarah kubur itu
Tazkiratul maut, mengingatkan engkau tentang kematian, mengingatkan kita tentang kematian. Diharapkan dengan ziarah kubur kita sadar bahwa kita juga suatu saat bakalan maut. Siap maut aja. Siap maut aja. Iraha siap nak. Duka. Kade mau alami hidup di dunia. 60, 70. Saya tanpa terasa sekarang mau masuk 60. 60, 61, 62, 63. Sunah maut genep 3. Sunah maut. Lamun lebih 3 hidup kene tenyunan itu. Sebenarnya tapi dah aja urusan Allah. Mengingatkan kita bahwa kita juga akan sadar kita, ya Allah, ini si Fulan dulu hidup bersama saya, waktu hidup di Riung Bandung bertetangga dengan saya, suka sama-sama hadir di majelis taklim, ayeuna geus menjadi penghuni alam kubur. Maka kita sadar semangat ibadah itu pentingnya ziarah kubur, nyadarkeun kita bahwa urangnya bakalan yang sesungguhnya engke hirup di akhirat. Tidak ada kematian di akhirat mah. Lamun urang lebet ka surga, insyaallah amin. Amin. Mudah-mudahan orang babarengan pedang di surga. Sehelo ke sehelo. Satengku. Salamun alaikum. Salamun alaikum. Gitu sehelo nate. Tidak begini. Ustaz, wah abdi. Jamaah Baitur Rahman. Mau diri yang Bandung teh. Untuk kekituan. Cuma berkata salamun alaikum, salamun alaikum. Ketemu mantan suami di dunia, salamun alaikum, salamun alaikum. Tengah dongeng, tiga di dunia uplak sampai pohon masa. Ngadongeng ikatan cinta merimbita. Sakitu sarwa alalajo, kayu didongeng. Ya abdi masuk hayang ngabanjur. Nu di luar ka kuping itu. Benar ya teh, benar. Soalnya di dia ceria, di itu mah cedeung we. Cedeung. Jadi Bapak Ibu, ibu-ibu mah di surga teh usianya 22 tahun. Ibu kembali gadis. 22. Di surga teu aya nini mah balik deui ngora jeung gadis. Suami ibu 72 perjaka. Atau ribu Ustaz. Jangan berkata ribu. Di surga ibu dilayani, bukan melayani. Gadis. Teureun gadis terus. Gadis terus ibu. Ribuan kali ibu dicampuri suami ibu, gadis terus. Bapak-bapak sami, yuswa bapak mah 25 tahun. Perjaka. Pak majikan 72. Sing sabar. Bapak-bapak sing sabar. Entong hayang kepikiran, hayang nyandung.
Da abdi ge sok aya hayangna. Da abdi mah sehat atuh. Lamun nu teu hayang nyadu mah teu sehat. Tapi lelaki kalau mau nikah lagi lihat contoh Rasul. Tunggu dulu istri pertama nak maut heula. Nabi begitu, Siti Khadijah maut, nembe nikah deui leuwih ti hiji. Jadi bapaknya gitu. Lamun hayang nyandung antosan pamajikan kahiji maut. Aya nu naros bapak-bapak, Ustaz, kumaha lamun pamajikan kahiji hirup wae? Nyadi keureuyeun. Da abdi ge keur ngareuyeun ya. Karena dia adalah perempuan yang melahirkan anak-anak saya. Jadi kudu dipikanyaan. Jangan lagi melihat johir lah. Hari johir dibandingkan jam nomor amal tabih lah. Gitu. Gitu Pak. Ada tangan obatnya. Lanjut Bu. Mengingatkan kita bahwa kita pun pada satu saat akan kembali ke akhirat. Pulang ziarah kubur, semangat ibadah. Yang ketiga, Ibu, tujuan ziarah kubur teh wa'udduhu, ngadoakeun yang kita ziarahi. Apa Bu? Mendoakan. Maka kalau masuk area pemakaman, ibu bapak harus langsung berdoa. Assalamualaikum akhlad diyar. Semoga keselamatan atas kalian wahai penghuni alam kubur. Gitu. Minal mu'minin wal muslimin, dari hamba-hamba Allah yang beriman dan berserah diri kepadanya. Ini harus ditekankan. Kata kalimat minal mu'minin wal muslimin harus dijaharkan. Minal mu'minin wal muslimin. Kunaun bilih ayat jalmi di luar Islam di area pemakaman itu. Kalau ada makam orang di luar Islam, kita berbaca doa dengan penekanan minal mu'minin wal muslimin, maka dia tidak tergolong orang yang kita doakan. Kalau orang mengucapkan Assalamualaikum akhlad diyar, Assalamualaikum akhlad diyar, semoga keselamatan atas kalian wahai penghuni alam kubur. Ada makam orang di luar Islam, ikut terdoakan, doraka haram hukumna. Ngadoakeun jelma nu lain muslim haram hukum. Ayat dalilna makana lin nabi wal ladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Surat At-Taubah surat ke-8 ayat 113. Larangan haramna orang Islam ngadoakeun mayit nu lain muslim. Jadi Pak RW, lamun aya warga bapak nu maut lain muslim, hanya dua yang tidak boleh, mendoakan mayitna dan mengikuti prosesi pemakamannya menurut ajaran keyakinan mereka. Selebihnya boleh. Berkata berduka cita boleh, nyepeng mayitna kenge, nganterkeun mayitna ke makam boleh. Kitu nu teu meunang ngadoakeun mayitna jeung ngiring prosesi pemakaman nu dipimpin
ku pemuka agamana. Karena ini wilayah ibadah. Lakum dinukum. Nah gitu. Iya pentingnya ngaji. Maaf, punten. Jangan sampai kita memukul rata. Syukurna orang boga RW soleh gitu. Rajin ke pengajian, deket ke ustad, pampang rajin abdi. Coba lamun tara ngaji teu ngarti. Aya nu mau lain muslim, datang Pak RW langsung berkata, sabar ya, mudah-mudahan diampuni Allah. Doa eta RW ngomong gitu. Teu meunang ngadoakeun manehna. Walau kanu uli kurba, walaupun yang mati itu kerabat sedekatmu sendiri, indungmu, bapakmu, anakmu, lamun beda agama jadi mayit, terkenging didoakeun mayit. Hartos. Katanya nggak boleh megang mayit mereka, cek saha boleh, lamun hayang nyekel cekel mayit. Boleh. Bisik penasaran. Cekel. Kalau ada larangan, orang Islam tidak boleh menyentuh jasad orang di luar Islam. Bagaimana kalau ada yang tabrakan? Mayit ngagoler kabeh. Di mana-mana mayit mengagoler. Piraku leumpah. Piraku orang arek nulungan kuduna Rasul. Ari mandi muslim. Kumaha lamun dijawab ku mayit lain. Semua. Lanjut digotong. Jangan pulang pilih. Di Aceh menuju tsunami. Sudah sulit diidentifikasi mana muslim, mana bukan muslim. Bahkan dikuburkeun anake satu lobang mayit-mayit korban tsunami teh sudah bala buligir sadaya mayit. Maaf, seperti bangkai binatang jelema sudah tidak dimandikan lagi. Piraku kudu ditanya mana muslim, mana bukan muslim. Mayit piraku kudu nyebut abi. Hijikeun mana? Ustaz, lamun mayit orang Islam dengan orang di luar Islam dihijikan satu liang, misalnya ieu mayit darurat, koni darurat makanya. Kalau normal, ya jangan disatukan. Kalau darurat boleh. Mau pasea di jero moal. Kalau kuburan mah cuma tempat jasad. Proses selanjutnya ada soal kubur di alam kubur. Masing-masing alam kubur manusia punya kapling yang berbeda. Jangan dibayangkan, kuburan dihijikan orang kafir jeung orang Islam. Lamun orang kafir keur digebugan ku malaikat atuh makorowokna ngaganggu orang Islam. Itu gitu. Beda alam kuburna. Jadi ibu, bapak kalau ke makam jangan lupa banyak-banyak berdoa. Sepanjang jalan, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insya'allahikum nas'alullahu lana wa alaikumul afiyah. Sepanjang jalan baca doa itu, ruh-ruh dulur urang nutos lami maut atas izin Allah, mereka diberi izin untuk mengaminkan doa kita yang hidup. Amin. Amin. Entong eureun, kami haus doa. Tuh. Jadi no maut mah haus doa. Entong mawar cai di Banjuran. Beli air mawar Banjur. Anak 10 botol. Komo musim hujan, cek hidung mespino, terbutuh cai mayit mah, butuh doa, makanya berdoa. Dan jangan sebentar kalau berdoa, harus lama. Tidak perlu pakai bahasa Arab,
berjenteng arti, pakai bahasa yang kita pahami. Paling diawali dengan hamdalah, hamdalah salawat. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Langsung dengan doa, ya Allah, di alam kubur ini ada pundak hamba. Tak gitu ngobrol, ngado ama ngobrol. Engkau wanita ke Allah. Jangan banyak memerintah, memohon. Hari berdoa memohon. Ini yang penting ibu. Dan perempuan ziarah kubur itu jangan terlalu sering, karena perempuan itu oleh sebagian ulama sedikit dibatasi. Kalau laki-laki lebih diprioritaskan. Kalau ada yang meninggal dunia, perempuan mah tunggu di rumah. Karena awewe mah ke makam teh cenderung sebagai ngaramekeun, ngagotok teu. Pernah lihat ibu-ibu ngagotok mayit? Turun ke jero kubur aya nu nerima mayit, ngaramekeun. Bukan tidak boleh, boleh. Apalagi kalau suami ibu yang meninggal, jauh lebih baik tunggu di rumah. Khawatir timbul niahan ngogorowo, kok mau ngajreng ke jero. Ayah ibu ayah, anak meninggal si bungsu, indungna milu, ngajreng ke jero kubur. Mangkani make androk, kuring di luhur, kan lieur kuring. Istighfar bari hamdalah. Astagfirullah. Itu larangan perempuan sebaiknya dibatasi. Kalau laki-laki boleh. Komo, pernah dengar Kang Aum Kusman, pelawak senior Jawa Barat? Itu Kang Aum Kusman waktu meninggal dunia, artis-artis dari Jakarta yang kenal dekat hadir. Yang jadi masalah, tiung hidup, baju hidup, kacamata hidup, handapna nganu jadi masalah. Nu handapna lejing hidup. Saya mau sholat jadi terjadi, murudu lejing. Saya katakan, Bu, tidak boleh pakai legging di tempat kematian. Jadi ngadoana teh khusyuk. Semua hati-hati jamaah di dia. Lamun kekeh hayang make legging wae, pakai legging di depan suami sendiri. Jangan di depan suami orang lain. Pan aya keneh olahraga di Riung Bandung teh. Di legging. Gedibek. Sehingga muning. Kudu ditegor ta ibu Ustaz Nani, tegor ta lamun aya ibu-ibu nu di legging. Legging mah pakaian dalam tentara Inggris. Ini orang mah dipakai di luar. Semohon. Nah, sekarang saya buka acara dialog tanya jawab di seputar persoalan ziarah kubur, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. So, yang bid'ah itu diantaranya tidak perlu bawa cai ke makam untuk mayit. Mawa cai keur nu ngadoa meunang, beres ngadoa uyup caina, lain yang banjur ke makam. Mohon. Tidak perlu bawa kembang, karena kembang ini budaya orang Hindu dan tidak ada kemanfaatan sedikit pun buat mayit. Semohon. Yang ketiga, jangan menginjak-injak makam, jangan duduk di atas makam. Kadeta, komo ke makam biuk bari ngepekok, waduh, mayitna ambek eta, cek
mayit siap lain ngadoakeun aing kalau kami pokok doraka. Dan Pak RW, makam itu jangan sampai di marmer-marmer, jangan ditinggi-tinggi berlebihan. Toleransi yang diberikan oleh ulama mutaakhirin sebata wae, sebata, ratakan sebata, atasnya diratakan, tanami rumput atau taburi kerikil dan bersih. Nisannya yang tidur jangan banyak tulisan, nama, bin, tanggal lahir, tanggal wafat, cukup. Tidak perlu pakai hobi. Hobi ditulis, handphone ditulis. Memang ayah jaringan yang tidur saja. Di makam Mekah dibagi di maklah, tidak ada yang pakai nama-nama. Atau bisi pahili cenah gitu. Tidak ada masalah pahili juga. Di Mekah mah setiap musim haji datang mayit baru diisian dari itu. Wal pasai semua. So, siapa yang bertanya? Waalaikumsalam. Saya Bu Susi. Yang ingin saya tanyakan mengenai ziarah kubur ya Pak Ustaz ya. Itu saya sangat mengganjal hati saya sekali. Jadi saya sering lihat di keluarga itu ziarah kubur membawa surat Yasin dan baca Yasin. Itu apakah mengikuti sunnah Rasul atau tidak Pak Ustaz? Nah itu aja Pak Ustaz. Dan terus doa apa atau lagi Pak Ustaz ya, doa apa yang bagus yang kita bacakan yang berdasarkan sunnah untuk orang tua kita di saat kita ziarah kubur. Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, walaupun klasik tapi rentan, sebab kebanyakan kita di Indonesia sudah begitu membudaya membaca Yasin di atas makam. Kalau kembali kepada contoh Rasul, saya tidak menemukan Nabi membaca Quran di atas kubur, apalagi mengkhususkan nama satu surat. Lalu bagaimana ini? Ya balik dari ke orang mau mengikuti Nabi atau kebiasaan. Apalagi ibu, Al-Quran itu diturunkan Allah, harus dibaca oleh yang hidup, untuk yang hidup, bukan dibaca karena maut. Sebenarnya, tapi karena masih ada, lamun baca Yasin ta'abdo, kan saya tidak bisa melarang itu mah. Tapi kalau ibu bertanya apakah Nabi melakukan baca Yasin di luar kubur, saya belum ketemu dalilnya. Nusohe dah. Nabi mah kalau datang ke kubur, tafakur, merenung, ngadoakeun, ngajak no hadir, yuk. Si bulan baheula babarengan jeung urang. Ayeuna geus aya di alam kubur, siapkan bekal engke dina hiji saat urang bakalan kieu. Kitu Nabi mah. Henteu nagok maca Yasin 7 balik. Ai ngadoa henteu. Ruh itu geus kekieu ieu rahasia ngadoa. Ai geus ngadagoa. Kalau Quran itu inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Quran diturunkan Allah sebagai pedoman hidup jelma nu hirup supados lurus jalanna. Ari nu maut mah yang dia tunggu dari yang hidup adalah sekali lagi doa apa Ustaz? Nggak perlu pakai bahasa Arab, pakai bahasa ibu. Ya Allah, ampuni Bunda hamba, terima amalan ibadahnya, muliakan keberadaannya,
bangkitkan sebagai ikutan nabimu yang mulia. Terus diulang gitu untuk merubah kahayang tahun intiman kita nyabanya lugikan haus ibu mas haus minum dan mereka main itu tapi tong cai mawar kalian kudu bandrek sarang ibu saha ibu Susi so ngesanis kadang kalau misalnya generasi muda banyak yang sudah mengaji dan sudah tahu, tapi kadang berbenturan dengan tradisi orang tua, tradisi keluarga besar, termasuk misalnya berziarah kubur. Kita sudah tahu sunahnya yang mana, tidak boleh melakukan apa, tapi karena kadang-kadang kebentrok dengan tradisi yang sudah melekat gitu di keluarga dan menyampaikannya agak susah dan akhirnya takut ya sudah mengalah saja dan meyakini bahwa hal tersebut tidak benar. Seharusnya seperti apa gitu, karena keseringannya itu bertentangan dengan tradisi yang sudah melekat di keluarga, padahal kita sendiri sudah tahu kalau misalnya hal tersebut tidak diperbolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Man ra'a minkum munkara falyughayyiru biyadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi jalika ad'aful iman. Kalau kamu melihat satu kemungkaran, satu kesalahan, apalagi yang menyangkut ibadah, rubahlah olehmu. Jadi merubah. Kalau kamu tidak mampu merubah dengan kekuasaanmu, dengan ucapan, ya urang mangadu awe dilawan gini pabi kolbi besbel urang silih hormatkan kedapnya punten sekedar hati kita tidak menolak apa yang Nabi contohkan, tapi sulit ya Allah. Gunakan bahasa yang bijak untuk mentang-mentang apal kelakuan kolot meskiu dilawan doraka. Ya bid'ah mah bid'ah, bid'atu dolalah, bid'ah itu sesat, ad-dolalatu binar. Lu melakukan bid'ah neraka tempatna teu meunang. Kolot ke ambek bertahap berproses, baringan doa, banyak dialog, pendekatan logika, terus itu dakwah. Bukan cuma ustaz saja, kita juga terus merubah lingkungan orang-orang terdekat kita. Begitu Bu Eva. Yang penting hati kita tidak menerima. Min saqaiqi rizal, perempuan itu bagian dari laki-laki. Nggak jadi mayit mah sebenarnya tapi di Indonesia mah hayang hawai boleh lah, boleh. Nu penting mengaduakeun. Kalau bencong, maaf, bencong itu dilaknat Allah dan Rasulnya. Kalau bapak ibu mengakui keberadaan mereka, ikut terlaknat. Jadi kudu dicarekan bencong siap topikian melanggar fitrah kudrati Allah gitu. Untuk budak lelaki make alis di antel kade kudu dibejaan. Allah tidak pernah menciptakan manusia yang terpuguh kabeh di mata Allah. Cuma jelmana sok bikin tidak puguh. Begitu semua ayat ini. Terima kasih Pak Ustadz. Seperti yang telah Pak Ustadz sampaikan tadi bahwa sampaikanlah apa yang kita ketahui saat ini untuk perbaikan. Nah, menyangkut makam orang tua kita, ya apabila telah misalnya ditinggiin ya, kan rata-rata itu kayak kuburan dulu seperti itu. Ya. Apa yang baiknya kita lakukan sebagai anak? Apakah kita renov lagi atau seperti apa? Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Bagus. Bu Bagus? Agus.
Agus. Bu Agus, kalau ibu punya saudara, kakak beradik, duduk bersama. Subuhan heula dahar. Beres dahar geus bareng karang kanong. Saya pernah mendengar dalam sebuah pengajian bahwa makam itu harusnya tidak dimegah-megah. Jadi Bu Agus kompromi. Sebab ini sangat melanggar apa yang Nabi minta. Bagaimana kalau kita beri identitas yang wajar saja? Jadi libatkan dulu saudara ibu. Setelah mereka paham, dan biasanya nuwarak mah jauh tina ambak, nunggu suara nunggu jam ambak mah nusok lapar. Nanti kata mereka nyesok wae atuh. Didinya mah geus menang ilmuna, asal sekalian we atuh biayana ti didinya misalna. Bismillah, jihad itu ibadah. Segalanya dia pakai cara. Begitu Bu Agus. Daripada kita melanggar. Kalau di kampung-kampung memang rada tinggi-tinggi ya Bu ya. Kalau di daerah Indramayu, itu kan jarangku. Makam Ustadz Jepri itu tina marmer, masang pagar, masang konak kanopi, tahun harap beli TV. Bisa yang nonton sinetron Ikatan Cinta. Begitu Bu Agusnya ada strategi. Di satu sisi kita dakwah bil hikmah dengan bijaksana. Silakan Ibu Nur. Waalaikumsalam. Saya Ibu Heriani dari Majelis Taklim Riyadhus Shalihat. Yang akan saya tanyakan, apakah boleh memindahkan kuburan Pak Ustadz? Yang kedua, bagaimana ketika orang meninggalkan hutan-hutan dan ahli warisnya tidak bertanggung jawab atau misalkan janji-janji terus, itu bagaimana? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun Ibu Heriani. Heriani. No, jangan pilih Heriani. Bu Heriani. Kieu Bu Heriani. Kepentingan memindahkan kuburan itu harus ada alasan. Mau apa? Oh, karena pelebaran jalan. Oh, karena ada proyek pembangunan kereta api cepat. Itu ada alasan. Maka dibolehkan. Dan tidak ada prosesi khusus. Cukup hadiri oleh seorang ulama dengan penggali kubur. Kenapa ada perwakilan ulama harus hadir? Secara psikologis supaya tersieun teuing regret. Da ulama kayak ustad ya sok aya keungna gitu. Hari abdi mah geus biasa. Dari kecil saya sering memandikan mayit. Jadi saya mah geus akrab jeung mayit. Saya pernah dulu waktu kecil nganter mayit malam-malam. Belum ada listrik Ibu, pakai obor. Jam 9 malam nganter mayit. Nuju Abid mah Abid beri tulang cilo karena cik ayahnya ke tulang cilo bisi ayah nolain. Jadi kalau ada alasan silakan. Ustaz, ini dalam rangka ingin supaya menyatu, ada makam keluarga, mau disatukan semuanya, boleh, supaya efektif anak cucu ke depan ziarah kuburnya. Satu hamparan, sini ini, si Aki, boleh, bagus. Apanya yang dibawa Ustaz? Tulang ekornya. Yang paling nomor satu, cari dulu tulang ekor. Karena satu organ mayit yang
ekor. Jadi manusia teh jadi jelema deui melalui tulang ekor. Itu jangan sampai tinggal kerangka-kerangka lain di bawah tulang ekor untuk gaya si kerangka yeuna balik deui manehna. Mana ekor abdi? Itu. Ya Bu, harus ada alasan dulu. Bagaimana kalau yang meninggal punya hutang lalu ahli warisnya tidak mau membayarkan? Wah, bahaya. Doraka ke ahli waris menjadi beban buat yang meninggal. Nabi paling tidak mau menyolatkan mayit yang berhutang. Ini warning bagi yang hidup. Ini mayit punya hutang, punya ya Rasul, solatkan oleh kalian, aku tidak. Ya Rasul, hutangnya akan aku lunasi. Kalau begitu, mari kita solatkan. Jadi jangan main-main dengan hutang. Nu boga hutang teu dibayarkeun ku ahli waris, di alam kuburna jadi beban. Kalaka mata ku Allah disiksa. Sarua jeung kencing teu cebok nu boga hutang mah. Kade. Aya tukang nganjuk ieu. Entok dijawab. Geus katingali dina tarang. Ayo urang mah kana nganjuk paling beuki kana mayat henteu. Jadi begitu Ibu Heriati. Ya Ibu Heriani, begitu. Beritahu kepada ahli waris, bayarkan hutangnya. Kalau tidak, ya sudah. Yang ahli warisnya doraka, di alam kuburan tersiksa, jadi beban. Makanya dalam bagi waris, walaupun dalam ayatnya redaksinya penuhi wasiatnya, bayarkan hutangnya. Penuhi wasiatnya, bayarkan hutangnya, baru bagi waris. Urutannya penuhi wasiat, tapi prakteknya hutang heula karak wasiat. Karena tolong banganyu. Saya mah alhamdulillah hirup teu boga hutang teh tibra. Boga hutang mah jangan tengeunah daharnya. Semohon. Tapi dengan imah yang cicilan beda deui eta mah. Beda deui. Karena urgen itu mah untuk tempat tinggal. Sekian. Mudah-mudahan sing jantung